Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel saya Rina Haria. Di channel ini saya akan berbagi tips dan pengalaman saya seputar dunia kecantikan, diet, dan juga bisnis online. Nah, di episode kali ini saya akan berbagi pengalaman saya saat saya em, pergi ke satu tempat tuh konsultasi diet, dan itu harga konsultasinya itu worth it banget, murah banget. Yang kalau misalnya kita bayangkan konsultasi diet itu sampai jutaan-jutaan gitu, ini enggak banget, cuman 50.000 aja. Nah, seperti pengalaman saya, tonton terus video saya sampai akhir. Saya akan cerita detailnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share channel YouTube saya agar channel YouTube saya berkembang dan saya juga bisa memberikan tips-tips menarik lainnya yang semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jadi ceritanya begini, sebelum saya datang ke tempat konsultasi gizi atau konsultasi diet itu, sebenarnya ini ada satu pengalaman yang yang nggak banget deh untuk dilakukan ya, untuk dicontoh ya. Jadi waktu itu saya itu melakukan diet karena memang berat badan saya waktu itu udah 70 kilo, dan saya itu melakukan diet tanpa panduan ahli yang benar gitu loh. Jadi saya cuma ngelihat aja di YouTube, ngelihat artis-artis kayak gitu yang waktu itu berhasil dengan pola dietnya gitu loh. Dan akhirnya saya mencontoh itu, dan selama 1 bulan bener sih saya berat badan saya tuh turun beberapa kilo gitu loh, dari yang 70 kilo itu turun beberapa kilo. Tapi ternyata setelah 1 bulan itu kondisi badan saya itu langsung drop, jadi menurun. Jadi kayak nafas itu sering ngap-ngap, lalu agak-agak sesak. Jadi kalau malam mau tidur itu kayaknya pernafasannya ini kurang kurang lega gitu, kurang enak gitu, jadi terganggu. Yang kedua, jalan sedikit aja itu kok tiba-tiba capek gitu loh, ngos-ngosan, padahal berat badan itu udah turun gitu kan. Nah itu, yang paling parahnya karena waktu itu dietnya itu diet telur gitu ya, yang setiap hari itu harus makan telur ayam. Dan apa yang terjadi setelah 1 bulan? Saya bisulan dong. Itu nggak banget. Akhirnya dari situ, karena memang kondisi badan saya udah nggak sehat, walaupun turun berat badannya, akhirnya saya berpikir untuk mencari tempat konsultasi gizi atau tempat konsultasi diet yang sehat. Nah, cari-cari karena kalau misalnya kita lihat artis-artis itu kan datangnya tuh ke tempat-tempat yang konsultasinya dengan biaya yang cukup mahal, ya nggak sih? Saya pikir aduh, ada nggak ya tempat konsultasi yang hemat gitu, yang ramah lah di kantong. Nah, sampai akhirnya ada di dekat rumah saya itu sebuah klinik. Jadi itu klinik umum. Jadi situ banyak dokter praktek ya, dari dokter gigi, dokter umum, dokter bersalin, dan lain-lain. Nah, di situ ada eh, layanan poligisi gitu loh. Terus wah, apa nih ya poligisi? Saya pikir kalau misalnya poligisi itu hanya melayani pasien-pasien dengan penyakit-penyakit tertentu, misalnya diabetes kayak gitu-gitu ya, kolesterol kayak gitu-gitu gitu loh. Dan akhirnya saya coba cari WA adminnya kayak gitu. Terus saya nanya ke adminnya, saya WA ke adminnya, bisa nggak kalau misalnya di Poligisi itu saya konsultasi tentang diet karena saya ingin menurunkan berat badan. Ternyata bisa. Seneng dong. Terus saya juga nanya, kira-kira biaya konsultasinya berapa sih gitu. Ternyata ini yang mengagetkan banget, ternyata biaya konsultasinya itu cuma 50.000 aja. Amazing. Semurah itu. Oke, akhirnya saya bikin appointment untuk berkonsultasi di situ. Nah, sampai akhirnya tiba di hari saya membuat appointment itu. Saya datang ke klinik itu, lalu diterima oleh adminnya, lalu ditanya mau kemana, ya udah ke Poligisi. Lalu tujuannya untuk apa, untuk konsultasi apa? Saya bilang aja mau konsultasi diet untuk penurunan berat badan saya secara yang sehat gitu ya. Oke.
Akhirnya masuklah ke ruangan poligisi itu, terus ketemu sama ahli gizinya. Nah, di situ kita ditanya-tanyain dulu. Waktu ketemu sama ahli gizinya, kita ditanya-tanyain dulu, ditanyain ya seputar nama, lalu umur ya, usia kita berapa. Terus kita ditimbang kita ditimbang berat badannya, lalu tinggi badannya berapa kayak gitu. Itu diukur semua. Nah, setelah itu kita ditanya-tanya tentang riwayat penyakit kita. Jadi kita tuh pernah nggak sakit-sakit tertentu kayak gitu. Itu ditanyain semuanya. Selain itu saya juga ditanya tentang berapa kadar gula darah saya, lalu eh, asam urat saya, dan juga kolesterol. Nah, berhubung waktu itu beberapa hari sebelumnya saya sudah melakukan cek itu, jadi saya tinggal kasihkan aja tentang hasil cek gula darah, asam urat saya, dan juga kolesterol saya. Tapi kalau misalnya belum, kita bisa melakukan cek itu, dan itu biayanya tiga cek itu cuman, jadi 3 cek gula darah, asam urat, dan kolesterol itu biayanya cuman 80.000 aja. Jadi cukup murah banget, ya nggak sih? Kita ditanya-tanya semuanya, akhirnya kita nunggu sebentar, dan ahli gizi ini mengelola data-data kita. Nah, setelah ahli gizi ini mengelola data-data saya, nah, akhirnya saya diberi 2 kertas ini. Nah, ini 2 kertas ini ya. Jadi yang satu ini kertas tentang panduan diet rendah kalori, dan yang satunya kertas panduan daftar makanan penukar atau DBMP. Nah, oke, kita jelaskan satu-satu ya. Jadi gini, di kertas yang pertama ini, di panduan diet rendah kalori ini, di sini ahli gizinya itu menjelaskan ke kita gimana sih caranya diet dengan pola makan yang sehat, pola gizi yang seimbang, sehingga badan kita itu tetap sehat dan tubuh kita itu bisa menjadi langsing kayak gitu. Jadi nggak kekurangan vitamin, nggak kekurangan gizi kayak gitu-gitu. Nah, ini di sini dijelaskan semuanya. Nah, oke, sekarang saya mau membacakan ya apa aja sih yang tertera di lembar yang pertama ini, kertas yang pertama ini. Jadi di sini tentang tujuan diet gitu loh. Nah, di sini dijelaskan bahwa tujuan diet itu supaya kita mencapai berat badan yang diinginkan dengan tetap mempertahankan status gizi yang optimal. Yang kedua, meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Jadi jangan sampai kita diet tetapi ternyata kita kekurangan gizi, ternyata kita nggak sehat gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, lalu di sini juga dijelaskan tentang cara mengatur diet yang baik. Itu seperti apa? Yang pertama, jangan makan camilan berlebihan. Yang kedua, jangan makan utama di atas jam 7 malam. Bila terpaksa lapar atau terasa lapar, maka makanlah buah. Nah, yang ketiga yaitu utamakan makan teratur dengan gizi yang seimbang. Lantas, poin yang ketiga yaitu strategi makan. Strategi makan yaitu jangan makan sambil tiduran. Yang kedua, minum air putih dulu sebelum makan. Yang ketiga, dikunyah kurang lebih 20 kali saat makan dan gunakan piring yang kecil. Nah, ini yang poin yang paling penting juga, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan. Timbanglah berat badan setiap hari di waktu yang sama untuk mengontrol perubahan. Terus olahraga secara teratur minimal 30 menit atau minimal 5 kali seminggu ya. Dan hati-hati menggunakan obat-obatan atau suplemen kecuali atas nasihat dokter. Nah, apabila berat badan telah mencapai berat badan normal, maka perlu diperhatikan dengan makan sesuai dengan pola gizi yang seimbang. Nah, di sini juga ditunjukkan tentang piring makanan. Jadi piring makanan. Jadi setiap porsi setiap piring makanan, jadi setiap kali kita makan besar, yaitu itu tuh harus memenuhi 4 sehat
ya, menuhi 4 sehat. 4 sehat itu berupa lauk pauk, makanan pokok atau kayak karbohidrat, terus buah-buahan dan juga sayuran, itu harus seimbang gitu. Nah, terus di kolom berikutnya ini ada pengaturan makanannya. Jadi sumber karbohidrat itu apa aja, terus sumber protein hewani, sumber protein nabati, sayuran, buah-buahan itu seperti apa aja. Jadi di piring makanan kita itu harus memenuhi sumber karbohidrat, sumber protein hewani, sumber protein nabati, sayuran dan juga buah-buahan. Gitu. Nah, lalu di next berikutnya di sini ini ahli gizinya itu membuat pembagian makan sehari. Jadi membuat pola pembagian makan sehari ini yang disesuaikan dengan berat badan kita dan juga tinggi badan kita ya. Nah, waktu itu saya waktu itu tuh kalorinya itu atau energi saya itu sekitar yang dibutuhkan waktu berat badan saya sekitar 70-an gitu, itu sekitar berapa sih, 1900, iya 1900-an gitu lah. Nah, itu dikurangi sama ahli gizinya, itu memang udah dikurangi kalorinya, dikurangi 500. Jadi setiap hari saya itu harus memenuhi 1400 kalori, jadi 1400 energi gitu. Ini yang harus saya penuhi setiap hari waktu itu ya. Nah, di sini terus dibuatkan. Oke, sekarang saya bacakan ya. Pembagian makanan kalian bisa lihat di slide ini ya. Ini contohnya aja. Jadi misalnya pembagian makanan sehari pagi gitu ya, jam 7 kita makan besar. Nah, makan besar ini kita makan nasi atau sumber karbohidrat yang lain gitu ya. Lalu ada lauk hewaninya, lauk nabati, ada sayurnya, lalu ada minyaknya itu ada apa enggak. Nah, di situ itu ada gramnya. Itu kita hitung-hitung gitu. Per porsinya itu berapa. Nah, misalnya nasi itu harus 1 gram, lauk hewani itu 1 porsi, lauk nabati itu 1 porsi, dan sayur itu 1 porsi. Nah, setelah jam 7 pagi, snack pagi itu jam 10, itu kita harus makan snack pagi yaitu 1 porsi buah. Lalu makan siang jam 1 siang itu juga harus terpenuhi ya. Nasi, lauk hewani, lauk nabati, sayuran kayak gitu-gitu. Terus snack sore jam 4 sore itu 2 porsi untuk saya, waktu itu 2 porsi buah. Lalu makan malam itu sekitar jam 19, itu nasi, lauk hewani, lauk nabatinya juga harus terpenuhi ya, dan juga sayur. Terus snack makan malamnya 1 porsi buah di jam 9 malam. Nah, setiap hari harus seperti itu. Nah, terus gram-gramnya ini, porsi-porsinya ini bisa dilihat di mana? Di lembar selanjutnya ini. Nah, di lembar selanjutnya ini sudah lengkap sekali hitungan beratnya. Jadi 1 porsi misalnya nasi itu harus 100 gram. Terus kalau misalnya ayam yang tanpa kulit atau dada itu 1 porsinya itu harus 40 gram. Nah, di sini di panduan daftar bahan makanan penukar di BMP ini udah lengkap. Jadi ada banyak golongan sih, ada golongan sayur, golongan buah, dan golongan sumber karbohidrat. Di diet yang sehat itu poin pentingnya itu satu hari itu kita harus memenuhi sumber energi ini. Jadi berdasarkan ini itu harus terpenuhi semua sehingga kita nggak kekurangan gizi dan nggak kekurangan energi. Karena apa? Karena ketika kita kekurangan energi dalam tubuh kita itu sedikit sekali, itu justru akan merusak fungsi-fungsi dalam tubuh dan bukannya sehat, bukannya langsing, bukannya happy ya, tapi kita malah justru akan sakit. Jadi tapi justru kita akan menambah penyakit seperti itu. Nah, itu tadi pengalaman saya datang ke tempat konsultasi diet dengan biaya konsultasi yang sangat ramah di kantong, yaitu cuman 50.000 aja. Nah, kesimpulannya buat kalian nih yang pengen diet, kalian cari deh di daerah kalian atau di kota kalian yaitu poligizi. Itu
ada kok di rumah sakit, bahkan di puskesmas itu poligisi itu pasti ada, dan temui ahli gizinya, dan itu nggak perlu biaya yang mahal. Buktinya saya buktikan hanya konsultasi cukup 50.000 aja. Dan waktu itu saya tanyakan ke ahli gizinya, setelah saya datang ke sini itu saya perlu nggak konsultasi lagi gitu loh, atau kapan saya harus konsultasi lagi. Ternyata itu nggak perlu. Jadi beliau bilang itu nggak perlu, cukup kita menjalankan apa yang ada di panduan ini gitu loh. Jadi setiap kali masak itu kita harus lihat panduan gramnya itu harus tepat, dan kita harus memenuhi energi, sumber energi kita itu setiap harinya. Kalau saya waktu itu harus terpenuhi 1400 energi tiap hari, dan itu yang harus saya konsumsi. Lalu yang kedua, usahakan untuk bisa olahraga kayak gitu. Nah, ketika kita sudah bisa menjalankan pola diet yang sehat ini dengan baik, maka otomatis berat badan kita itu akan turun gitu. Oke, itu tadi cerita pengalaman saya datang ke tempat konsultasi gizi untuk diet dengan biaya yang cukup murah. Semoga cerita pengalaman saya ini bisa kalian jadikan rekomendasi ya buat kalian-kalian yang mau diet. Jangan lupa terus tonton channel YouTube saya, jangan lupa juga subscribe, tekan tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Nah, buat kalian yang ingin bertanya, kalian bisa tulis di kolom komentar, dan misalnya kalian ingin, Kak, buatin dong pengalamannya waktu diet itu seperti apa, gimana, kayak gitu kalian bisa tulis aja semuanya di kolom komentar. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga channel ini bermanfaat untuk kalian semua. Bye bye.